Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar saudara-saudari, sedulur, sahabat, kerabat, subscribers, dan teman-teman semuanya? Semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat walafiat, dirahmati Allah, diberkahi Allah, bahagia bersama keluarga, bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, Habib Lutfi semakin terdesak, semakin tidak berdaya, dan sudah dipastikan tidak akan pernah mau berbicara, menjawab isu, berita, kabar yang beredar tentang dirinya. Baru-baru saja rakyat sekitar Pekalongan menggugat dan tidak percaya lagi kepada Habib Lutfi yang selama ini dianggap sebagai wali kutubnya Indonesia. Wali kutub, wali kotop kali. Kepada Arya, ya saya persilakan untuk membela, walaupun pembelaannya hanya ngamuk-ngamuk saja, nantang-nantang saja. Orang ngamuk-ngamuk, orang nantang-nantang, nggak perlu dilayani. Ya, nggak perlu dilayani, karena kita harus berpaling dari orang bodoh. Arya itu orang bodoh. Fa'arid anil jahilin, kata Al-Quran. Kalau ada orang bodoh, marah-marah, ngamuk-ngamuk, sudah berpaling, tinggalkan saja. Maka sungguh sangat heran orang kayak gini, bikin konten tidak pernah ada ilmunya, isinya cuma marah-marah, tidak ada dasar, ngaji kitab kagak, ngaji ilmu tidak. Kok bisa orang kayak gini punya pengikut? Kembali kepada Habib Lutfi bin Yahya. Jatman sudah terbongkar. Dan bahkan kemarin PBNU sudah menyatakan ambil alih. Maka ketika nanti di akhir Desember Jatman rapat, Jatman kongres, itu adalah bukan Jatman lagi, tapi Kongres Parman, Kongres Superman, Kongres Spiderman, dan man-man yang lainnya. Khusus kepada Habib Lutfi bin Yahya, kita harus waspada. Dan sudah berkali-kali kami menyampaikan, orangnya nampak halus, alim, lembut, bijaksana, dan kemarin-kemarin dipercaya oleh TNI, dipercaya oleh Polri, dipercaya oleh Jokowi, dipercaya semua orang kalau Habib Lutfi itu adalah wali yang bisa terbang, bahkan mengundang jin dari seluruh dunia. Nah, maka sekarang kita tantang, tolong Habib Lutfi datangkan jin, raja-raja jin itu untuk membela Anda, untuk membela saudara. Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu dalam diskusi lewat Zoom atau Google Meet, kami sempat berdialog dengan keturunan Kanjeng Sunan Muria Raden Said. Ternyata menurut pengakuan keturunan Kanjeng Sunan Muria Raden Said itu sudah terlalu banyak hal yang dilakukan oleh Habib Lutfi, tetapi keturunan Kanjeng Sunan Muria itu ternyata tidak tahu apa-apa. Bahkan melalui rekayasa yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya, konon ceritanya
keturunan Kanjeng Sunan Muria yang dulu mengelola situs makam Sunan Muria digugat, didemo, dan ternyata orang-orang yang demo itu tidak lepas dari pengaruh luar, di mana ada maksud dan tujuan. Setelah para pendemo itu menguasai makam Sunan Muria, maka akan dilakukan pembelokan, dilakukan pengalihan, dilakukan rekayasa, sehingga keturunan Sunan Kanjeng Muria lepas dari pengurusan makam yang ada di Gunung Muria itu. Ceritanya semula makam Sunan Muria itu dikuasai, dikelola oleh keturunan Kanjeng Sunan Muria. Tetapi karena barangkali pihak luar yang ingin membuat rekayasa, membaalawikan, membuat Sunan Muria menghasilkan keuangan dari orang-orang Jejarah, dan uang itu bisa dijadikan sebagai upeti untuk orang yang merekayasa itu, maka dipengaruhi warga Gunung Muria itu untuk melakukan demo. Demo terjadi di mana keturunan Sunan Muria akhirnya dilengsarkan, tidak lagi memegang kunci. Kalau toh diberikan jabatan atau peran untuk menjadi juru kunci Sunan Muria, orang-orang itu sudah tercuci otaknya, sudah dipengaruhi dan mengikuti apa maunya orang yang menginginkan agar Sunan Muria itu bisa dikuasai, dikelola, bahkan dibaalawikan oleh pihak lain. Maka terjadilah pelengseran. Kemudian dengan alasan hasil perolehan uang yang masuk dari para peziarah itu bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh warga sekitar, maka orang sepakat dengan tipuan, dengan janji-janji itu, mereka ikut demo, dan benar. Akhirnya pengurusan makam diambil alih oleh pihak luar dengan cara dibuat yayasan. Melalui pengurus-pengurus yayasan inilah, saudara-saudara sekalian, kalau tidak salah dan dimungkinkan, diduga Habib Lutfi menanamkan cengkeramannya. Dan memang akhirnya dipilih, diangkat. Orang yang menjadi ketua yayasan ini adalah orang yang dulu mendemo. Saudara, ini. Maka setelah makam Kanjeng Sunan Raden Said Sunan Muria itu dikuasai di bawah pengelolaan yayasan, di mana yayasan itu orang-orangnya adalah orang-orang yang sudah dicuci otaknya, dipengaruhi oleh orang Pekalongan, konon, dan akhirnya sedikit demi sedikit makam Sunan Muria mengalami perubahan. Nisannya sudah diganti, padahal nisan itu adalah jati diri yang menunjukkan kapan Raden Said Sunan Muria itu dilahirkan dan anak siapa Raden Said itu. Terus ke atas, apa jasa-jasa Sunan Muria itu, semuanya tergambar dalam nisan. Dan nisan itu sudah tidak ada, sekarang diganti marmer, diganti lain, termasuk kijing makamnya. Bahkan menurut pengakuan anak keturunan Sunan Muria ini, yang kemarin kami ajak berbicara, yaitu Mbah Sastro
dan Mbah Gemah. Ada gebyok namanya yang merupakan hadiah dari Pakubuwono X, ternyata itu juga sudah tidak ada. Kemudian terbongkar juga Kanjeng Sunan Muria yang mestinya putra Kanjeng Sunan Kalijogo menjadi berubah. Raden Umar Said bin Osman Haji. Osman Haji ini ujung-ujungnya adalah bin Yahya Ba'alawi lagi. Maka saudara-saudara sekalian, kita menjadi tahu ternyata orang yang satu ini telah melakukan kejahatan pengubah makam-makam, pengubah silsilah, membuat makam-makam palsu, dan mengubah sejarah atau setidaknya mengaburkan sejarah. Inilah saudara-saudara sekalian yang harus kita ketahui. Maka kalau mengacu kepada apa yang dilakukan ini, batal. Itu pengakuannya sebagai wali. Mana ada wali bohong? Mana ada wali membuat cerita-cerita yang nggak jelas hanya berdasarkan mimpi? Kalau itu untuk dirasakan sendiri, pengetahuannya sendiri, nggak masalah. Tetapi ini akhirnya dibuat buku sejarah, katanya berdasarkan seminar segala macam. Dalam hal ini termasuk yang bertanggung jawab adalah Universitas Negeri Sunan Kalijaga yang dulu IAIN. Ini ikut bertanggung jawab atas kelakuan Habib Lutfi bin Yahya, di mana di sana katanya diseminarkan, bahkan di sana keturunan-keturunan bangsa Indonesia itu diba'alawikan. Saudara-saudara sekalian, kita memang harus wajar kalau kita marah kepada orang yang satu ini. Kita sudah tidak peduli lagi apakah dia wali Allah atau bukan wali Allah. Tapi karena melihat gelagat yang model kayak begini, kita harus lawan dan kita harus terus suarakan. Semoga saudara-saudara terus membantu mengembalikan makam kepada aslinya, nasab kepada aslinya, sejarah kepada aslinya. Kita beristighfar karena selama ini kita telah masa bodoh, menganggap penggantian nisan atau maisan itu adalah hal yang wajar. Dan ini sangat disayangkan ketika ada orang pejabat menyatakan penggantian nisan itu adalah hal yang wajar. Kalau penggantian nisan itu buat kakeknya, tidak masalah. Tetapi ini adalah wali yang ratusan tahun lalu berjuang, berjasa untuk Indonesia. Dan maisan atau nisan itu adalah bukti sejarah, dan itu termasuk cagar budaya yang harus dilindungi. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.